Di dalam Matius 3 nomor 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai pertanda pertobatan. Tetapi dia, Yesus, yang datang kemudian, dia berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yesus akan membaptis Kepas dengan api. Bulu pantatmu habis, bulu alismu, bulu hidungmu, semua habis. Kamu akan menjadi seperti telur, manusia tanpa bulu. Semuanya gundul, alis tak ada, kumis tak ada, jenggot tak ada, rambut tak ada, bulu mata tak ada, bulu ketek gak ada, jambut pun tak ada. Kau akan hidup seperti telur, menggelinding kemana. Di mana-mana sekte Kristen ketika membaptis dengan air, orang itu dicebur, atau dicelup, atau dipercik, atau ditenggelamkan. Banyak itu terjadi. Bahkan gereja membuat kolam untuk baptisan. Dicelup, begitu habis napasnya, diangkat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Diturunkan lagi, angkat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu kalau dia dibaptis dengan air. Besok hari Yesus datang, Kepas dibaptis dengan api. Gimana? Kalau di negara-negara berkembang kan mungkin pendidikan kurang. Jadi udah gitu bantuan terima banyak. Supranatural masih bisa masuk kok. Nah, supranatural apalagi. Supranatural. Gitu. Tapi kalau yang kita kenal yang sebagai paganisme yang dalam bentuk sekarang, mungkin kelihatannya beda dengan Kristen. Kelihatannya ya, ritualnya juga mungkin kelihatannya beda. Tapi yang saya katakan itu adalah yang konsepnya dulu ya. Awal-awal. Gitu loh. Gitu. Oke, ini dari bahas channel Kodon dihilang, tiba-tiba kita bahas jadi bahas pagan juga. Kacau nih teman-teman. Oke. Nah, katanya ada itu. Oh iya, kita mau bahas ini teman-teman. Masalah siapa nih? Siapa? Ada yang cerai katanya? Oh, ada yang cerai teman-teman. Kacau nih teman-teman. Siapa? Jadi kita akan dapat ini ya video, yaitu channel dari Grace Tahir, anaknya Pak Tahir. Ya tentu saja ini bukan channel sembarangan. Apalagi Grace Tahir juga langsung nulis bahwa Geren Lumondong, anak dari pendeta Gilbert Lumondong. Kenapa? Ya, Dia dan, cerai? Ya kabarnya cerai gitu. Dan dia sendiri mengakui bahwa sudah pisah dengan anak dan istrinya. Anak pendeta cerai? Anak pendeta cerai lah kok. Bahkan pendeta juga banyak cerai. Dan dia juga pendeta masalahnya. Oh iya ya? Geren kan pendeta juga. Iya, ini pendeta cerai. Pendeta cerai. Terus Bible-nya dikemanain? Loh, Bible-nya ya disimpan di sakunya lah. Untuk apa di... Bahkan kalau mereka khotbah di gereja gimana? Apa yang sudah disatukan manusia, Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lah kok cerai? Loh, nggak pernah Allahnya satukan. Hah? Yang satukan pendeta. Enggak, ayatnya kan bunyinya begitu. Apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh Betul. diceraikan manusia. Ayatnya kan begitu. Betul, yang disatukan oleh Allah. Waktu dia nikah sama istrinya nama Amanda. Ada Allah satukan mereka? Ya itu perspektif lah. Tapi kan mereka memahaminya begitu. Bingung sendiri. Mereka kan memahaminya begitu. Mereka menikah itu artinya udah disatukan Allah. Katanya nggak boleh diceraikan manusia. Ini kita baca ya teman-teman ya. Ini yang channel Grace Tahir ya. Garen bakal cerita soal perceraian yang bikin dia susah ketemu anak-anaknya. Dan ini cukup membagongkan ya teman-teman. Karena Garen ini seorang pendeta yang luar biasa. Punya keintiman dengan Yesus dan Roh Kudus. Geren apa Gerald? Geren Itu Lumondong. yang waktu itu kalau nggak salah ada video yang nantang-nantang debat. Dia termasuk yang nantang debat. Nantang debat. Cuman dia tahu Bible nggak dia? Loh, dia ngerti Bible-nya nggak ya? Tamatan STT kok. STT? Tamatan STT. Tapi dia tahu nggak Bible-nya dia tuh separuhnya bukan punya dia gitu? Mungkin tahu tapi pura-pura nggak tahu. Tapi itu yang pendeta yang waktu itu kalau nggak salah di Zoom minta supaya orang transfer besok jam 2 siang gitu ya? Bukan dia yang minta, Roh Kudus yang minta. Oh, Roh Kudus. Iya, melalui dia. Oh, gila. Dan dia juga ada satu video, dia itu punya sepatu sakti. Jadi Roh Kudus berbicara sama dia, mengatakan bahwa Roh Kudus memakai sepatunya untuk menyembuhkan orang. Waduh, jadi orang yang sakit ditendang gitu bukan? Maksudnya gimana? Jadi dia bilang Roh Kudus ingin mengajarkan bahwa yang dipakai itu bukan hanya makhluk hidup, tapi benda mati pun bisa Roh Kudus pakai. Jadi tumpang sepatu gitu? Jadi sepatunya dia taruh di depan, semua orang pegang sepatu itu. Oh. Bahkan ada yang cium. Sembuh? Iya, bahkan ada yang cium sepatu dia. Dan dia bilang ada salah satu full timer dia yang sembuh. Widih. Berarti dia mau nyaingin Paulus dong? Iya, mereka kan nabi-nabi kecil. Paulus dicerita di Bible itu sapu tangan yang bekas Paulus nih, nggak tahu bekas apa ya, itu dibawa sama orang, ditaruh di atas orang itu sembuh, bahkan setan keluar gitu.
Ya, mereka nih nabi-nabi kecil kalau kita mengacu kepada Stephen Tong ya. Dia bilang ini kan orang-orang yang mengaku sebagai nabi kecil. Ya gini lah, apapun kelakuan mereka, apapun ajaran mereka, kalau masih ada pengikutnya yaitu ya urusan mereka gitu loh. Selama mereka istilahnya nggak mengganggu persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, ya udah kita nggak boleh ganggu. Kita nggak boleh ganggu, cuman asal jangan melakukan upaya-upaya pendangkalan akidah aja gitu. Ini ya teman-teman, ini sepatunya. Ini sepatu dia taruh di kursi. Ini kok. Sepatunya apa, Nike bukan? Enggak kok, sepatu kulit nih. Sepatu... Enggak, mereknya apa, aku pengen tahu. Ya, Siapa tahu ntar gue beli gitu. Oh mahal nih kok. Ya berapa? Sepatu apa dulu makanya. Masalah ini orang juga pada nanya, ini sepatunya mana? Dia bilang udah dia simpan gitu. Terus ada yang percaya? Banyak, berebut sampai cium. Buset. Ya nggak apa-apa. Ya itu memang ya apa namanya tradisi mereka begitu, ya nggak apa-apa, biarin aja. Selama nggak mengganggu Islam, selama tidak melakukan upaya pemurtatan, ya monggo aja. Kita nggak boleh ganggu. Ya jadi menurut Kodondi nih masalah perceraian nih, ini gimana nih kok? Masa udah diurapi Roh Kudus sebegitu luar biasanya, bisa komunikasi ya, dan nggak semua orang bisa komunikasi dengan Tuhan loh. Ini komunikasi sama Tuhan, tapi kok masih bisa cerai? Ya gini, berarti artinya kan begini. Di perjanjian lama boleh nggak cerai? Boleh. Boleh. Jadi bahkan di zaman Musa kalau orang mau bercerai kan harus kasih surat cerai. Betul. Ya kan? Ya. Di perjanjian baru, ketika Yesus ditanya untuk cerai, kan Yesus juga merujuk kepada aturan yang dibawa oleh Nabi Musa. Tapi dia bilang karena ketegaran kalian. Iya, ya walaupun begitu, tapi kan masih dibolehkan. Nggak ada, nggak boleh. Kalau mau cerai kasih surat cerai, seperti yang di zaman Musa ada ayatnya. Oke. Tapi ketika sudah masuk atau dipegang oleh gereja satu Bible itu kan mereka tafsirkan sendiri bahwa orang Kristen yang sudah menikah nggak boleh cerai karena mereka pakai ayat apa, yang sudah disatukan Allah tidak boleh ceraikan manusia. Kan begitu. Jadi ketika ada seorang pendeta yang cerai, berarti kan dia tidak mengikuti Bible dia sendiri. Tunggu lo Niko, jadi kekristenan mula-mula boleh cerai? Kalau menurut saya boleh, tetap boleh. Ada contoh kasus nggak? Oh, kalau kasus siapa yang cerai ya emangnya gua ini catatan sipil. Enggak lah. Oke, Ya, maksudnya pada zaman Yesus pun masih boleh cerai karena ada ayat yang begitu. Ya walaupun ada bilang ketegaran hati atau apalah, tapi kan Yesus merujuk kepada Musa. Aturan di Musa. Kenapa dia merujuk ke Musa bukan ke Daud ya? Padahal setelah Musa ada Daud lagi. Karena kan Yesus bilang jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan Taurat tapi untuk menggenapinya. Oh ya, jadi harus rujuk ke Musa. Ya harus Musa, Taurat kan Musa. Lebih mudah langit dan bumi runtuh dibandingkan satu iota dihilangkan. Yesusnya ngomong gitu. Nah, Yesus. Tapi buktinya sekarang hilang. Tunggu gini. Yesus ketika diceritakan di dalam 4 Gospel bilang jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan Taurat, ya kan? Berarti Yesus tidak menghilangkan Taurat kan? Iya. Tidak meniadakan Taurat. Tiba-tiba ada orang yang bilang Yesus sudah mati di atas kayu salib itu untuk membatalkan Taurat. Nah, yang bilang membatalkan Taurat ini siapa? Kan Paulus. Berarti Paulus lebih tinggi dari Yesus dan lebih tinggi daripada Tuhannya Musa gitu, yang menurunkan Taurat atau gimana? Kan agama baru kok, suka-suka dia lah. Nah, berarti Kristen bukan agama Yesus dong? Iya, memang Kristen bukan agama Yesus. Memang bukan, karena Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Ya kalau itu udah fix kok, semua orang juga tahu. Yesus nggak mungkin kenal Kristen. Belum tentu semua orang tahu. Orang Kristen taunya, bahkan sebagian kalangan akademisi masih berani ngomong bahwa Kristen yang mendirikan Yesus. Loh, sedangkan Kristen pertama kali muncul itu di Antioquia. Yesusnya udah nggak ada. Antioquia yang bangun jemaatnya siapa? Paulus. Sedangkan waktu itu jemaat yang ada di Alexandria, jemaat yang di Yerusalem dipanggil Kristen nggak? Ya akhirnya lama-lama jadi menyebar ke sana disebut Kristen. Lama-lama kan? Iya. Tapi awal-awal enggak kan? Awal-awal bahkan bisa jadi bukan generasi itu. Bisa jadi. Bisa jadi generasi 50 tahun, 30 tahun kemudian kan? Iya. Nah, ketika Paulus dan Barnabas dan pengikutnya disebut Kristen di Antioquia, itu kan jaraknya sama Yesus nggak ada kan, nggak jauh sebenarnya. Belum sampai 100 tahun gitu. Iya, puluhan tahun. Belum tahu kan? Iya. Ya nggak sampai 50 tahun malah. Iya. Ya kan Paulus sendiri kan udah dipenggal palanya tahun 65. Kaisar Nero. Berarti dari tahun 30 sampai 65, baru 35 tahun. Iya. Ya kan di antara ini
Di antara ini sudah disebut Kristen mereka. Dan itu ada sebutan Kristen setelah Yesus nggak ada. Ya. Berarti Kristen bukan ajaran Yesus. Fix kalau itu. Fix. Yesus nggak pernah kenal istilah Kristen. Iya, nggak pernah mengajarkan kekristenan, nggak pernah nyebutin kata Kristen. Karena memang Kristen kan artinya kan waktu itu kan sebagai kata ejekan yang dianggap sebagai pengikut Kristus gitu kan. Padahal kan bukan pengikut Kristus tapi penyembah Kristus. Dulu kan belum nyembah dia. Dari ajaran Paulus ini kan lama-lama akhirnya diikutin sama orang-orang setelahnya, baru mereka menjadi penyembah Kristus. Iya. Awalnya disebut sebagai pengikut Kristus. Ya awalnya pengikut Kristus. Iya. Menurut Kodondi nih, sejak kapan mereka menyembah Yesus? Ya semenjak itu, Konsili Nisia 325. Sebelum itu nggak ada, tapi ada lah. Sebelum itu ada, tapi mungkin Dikit-dikit, ya, diam-diam. Ya, tidak bisa dibikin umum, belum bisa umum. Baru kelompok kecil-kecil, kan ada kelompok doketisme, kelompok separatisme, kelompok modalisme, baru ada kelompok trinitarianisme. Trinitarianisme kan baru muncul, wacananya baru di abad kedua, Tertullianus. Baru diteguhkan di 325 Konsili Nicea. Ya padahal Tertullianus sendiri juga Tertullianus sendiri malah dibuang. dibuang. Iya. Karena Tertullianus bilang Yesus tidak setara dengan Bapa. Iya, Allah kecil. Sama dengan Paulus sebenarnya Tertullianus. Paulus juga bilang Yesus ya tidak setara dengan Bapa. Karena Paulus bilang kepala istri itu suami, kepala suami itu Kristus, kepala Kristus Bapa. Berarti kan ada hierarki. Gitu. Ya apapun ceritanya yang bisa digambarkan nggak mungkin setara dengan yang tidak bisa digambarkan. Nah iyalah. Tetap akan ada perbedaan. Mau bagaimanapun ya, mau bagaimanapun caranya dijelaskan di dalam kekristenan berdasarkan perjanjian baru, itu sudah berbeda dengan perjanjian lama. Perjanjian lama Tuhan tuh bukan manusia, bukan anak manusia. Tidak bisa dilihat. Nah, apa namanya? Ayub 9:32 juga Tuhan bukan manusia seperti aku. Hosea 11:9 Tuhan juga bukan manusia. 1 Raja-Raja 8:27 bilangnya langit yang meliputi segala langit tidak dapat bisa, memuat engkau gitu. Maliaki 3 ayat 6 Tuhan tidak berubah. Tiba-tiba bisa jadi Yesus. Berarti kan udah pertentangan. Tapi kenapa ya kok kita setengah mati jelasin seperti itu? Secara logik sebenarnya harusnya bisa diterima, tapi orang Kristen susah. Loh, kita nggak harus menuntut mereka menerima loh. Yang penting kita justru malah harus lebih sering memberikan edukasi kepada yang kaum Muslim, Islam, supaya tidak mudah dimurtadkan gitu. Kalau Kodoni nih selama nih ketemu, rata-rata alasan orang murtad apa sih? Karena percaya iman itu atau yang lain? Nah gini, kalau Kristen atau yang murtadin, rata-rata yang saya tahu kan mereka memberi kesaksian kan karena atas dasar pengalaman pribadi. Oh ya. Bahkan ada yang bilang, gue pernah mati, gue ketemu Yesus gitu. Tapi giliran ditanya, Yesusnya mirip siapa? Mirip Jim Caviezel, mirip Robert Powell, apa Willem Dafoe? Nggak ada yang berani jawab. Ada kok, mirip Siapa? senter, bercahaya. Center. Loh, coba tanya, murtadin mukanya seperti apa? Bersinar. Center. Cina Batak. Center. Iya kan orang tuh bilangnya gitu kan, wajahnya bercahaya. Artinya mereka kan mengimani sesuatu hanya berdasarkan yang dianggap sebagai pengalaman pribadi. Belum lagi nanti ada bilang mimpi. Nah lu yang mimpi kenapa gua harus percaya gitu loh. Ya kalau mau percaya ya monggo, itu hak mereka. Ya iya itu dia murtad kan jadinya. Lah iya, ya monggo murtad kan nggak ada yang larang juga. Kemarin ada yang lucu kok. Ada siapa ya, dia di TikTok, dia kena live kan, jadi dia nggak bisa potong video tuh. Jadi dia cerita, dia murtadin. Jadi dia bilang adeknya, itu dia doain, sembuh. Terus? Dia bilang, dek sini, nggak percaya coba tanya nih, saya doain dia sembuh. Adeknya bilang, mana ada, memang udah mau sembuh, aku cuma demam. Nggak, sekarang gini aja. Kalau ada orang-orang yang percaya penyembuhan di KKR dan segala macam, yang bisa menyembuhkan itu mbok suruh ke rumah sakit. Yang mau nyembuhin orang di rumah sakit kan banyak tuh di rumah sakit, kenapa nggak sembuhin sih? Ada tuh Andi Simon ke rumah sakit kok. Rumah sakit mana? Rumah sakit di Balikpapan. Sunat maksudnya? Andi Simonnya sunat atau gimana? Andi Simon sunat pun. Resuli bisa menyembuhkan banyak orang juga. Nah, ya itu kan baru klaim sepihak, ya monggo aja. Dia mau bilang dia udah pernah ke surga bolak-balik, ya monggo kok. Kita nggak pernah ributin yang begituan. Cuman gue pengen nanya aja travel agent ini siapa gitu aja. Ini nampaknya Kodondi teman-teman Kristen ya. Ini kalau teman-teman Kristen nonton nih. Ini kan Kodondi nggak percaya. Ya mungkin ada pendeta yang mau datang ke sini tumpang tangan. Ya mana tahu. Ini kan tumpang tangan. Gue mintanya tumpang sepatu dong.
tumpang sepatu yang mahal dong. Ukuran 42 ya, kasih tahu ya. Jadi mana tahu berkat kalian doain kan Kodondi tiba-tiba jadi muda lagi atau tiba-tiba berubah jadi apa. Mungkin dia bisa percaya nih teman-teman. Ya kita begini aja lah. Kita manusia sudah diberikan akal dan pikiran. Ya dipakai gitu aja. Kalau nggak mau dipakai ya monggo silakan. Nggak dilarang kok. Tapi Pak Lamsen bilang gini, Tuhan kami ajaib dan tidak masuk di akal. Ya udah berarti untuk orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya gitu aja. Susah amat. Ya karena nggak bisa menggambarkan Tuhan dengan akal dia bilang. Ya udah berarti Tuhan mereka tidak bisa dicerna dengan akal. Berarti Tuhan mereka bukan untuk orang-orang yang menggunakan akalnya. Udah gitu aja, susah amat sih. Bener apa enggak? Kan simpel gitu. Iya, memang ada beda konsep kok. Kalau di Islam kita kan disuruh mengedepankan akal. Kalau di mereka kan memang Iman rata-rata dulu. iya pengalaman pribadi lah, Iya. iman gitu kan. Iya. Bahkan Gilbert mengatakan nggak bisa akal itu setara dengan Iya. iman gitu. Iman Iya. harus di atas. Iya. Jadi ketika mereka dikasih tahu, nih di dalam kitab lu ada ayat yang tidak asli. Ya udah nggak penting buat mereka, karena itu buat mereka itu bukan hal yang krusial buat iman gitu. Tapi beberapa juga setelah diskusi sama Kodoni buktinya mualaf. Ya berarti mereka mau pakai akal, gitu aja. Oh ya yang Panatua kemarin tuh kok. Ah. Yang Panatua itu memang dia kan karena udah sering nonton Kodondi, jadi nggak bergereja, baru terakhir datang diskusi. Yang menghubungi saya istrinya. Istrinya ngehubungin. Pertama dia DM. Ketika DM terus minta waktu, nah gua kasih nomornya Melisa. Jadi janjian sama Melisa. Oke. Nah, ketika datang ke sini bawa suaminya, dia bilang suaminya adalah penatua gereja. Gue bilang, wih penatua gereja nih, datang ke studio nih, mau ngapain nih, mau tumpang tangan apa nih gitu. Ketika datang ke sini ternyata istrinya baru saya cerita, saya gara-gara nonton videonya Kodonditan, terus kemudian saya stres, saya nggak bisa ngomong ke siapa-siapa, mau ngomong ke suami saya penatua gereja, akhirnya karena saya stres sendiri, dipendem, akhirnya saya stroke mata. Stroke mata. Iya. Terus akhirnya dia berobat, suaminya juga bantu apa? Doain. Ya enggak, obatin. Setelah sembuh baru ditanya kan, lu kenapa bisa sampai begini gitu loh. Baru dia cerita. Dia nonton video Donditan. Terus suaminya disuruh nonton, suaminya nggak mau dong. Penatua gereja masa nonton video Iya Donditan. nggak benar. Nah, dirayu-rayu suruh nonton nggak mau. Akhirnya si istri cari cara bagaimana suaminya denger video Donditan. Jadi kalau suaminya lagi santai, si istrinya nyetel video Donditan tapi volumenya digedein gitu. Suaminya denger. Penasaran. Sekali dua kali, akhirnya dia mau nonton. Ketika sudah nonton berapa kali, baru suaminya terbuka akalnya. Bukan Dia mau dibilang, wah pakai mana nih, akal. ku ajak debat aja nih. Baru suaminya merasa akalnya terbuka. Karena dia bilang di dalam Bible dia sendiri juga ada kata-kata tidak boleh ditambahin, tidak boleh dikurangin. Ternyata ada ayat-ayat tambahan, sisipan, pinjaman, dan segala macam. Tapi gini kok, ini menurut si Andre Tungtung ya. Jadi menurut Andre Tunggal, orang bodoh yang menjadi Islam hanya karena dia menemukan Kristen salah. Karena Islam dan Kristen ini kan bukan koin dengan dua mata sisi gitu. Artinya kalau Kristen salah otomatis Islam benar. Enggak dong. Kalau Kristen salah ya sudah gitu. Lu jadi ateis kenapa harus jadi Islam gitu. Nah, sekarang kalau lu nemu yang salah, lu mau cari yang benar apa enggak? Mau cari yang benar. Tapi kan tuh lain cerita dong. Artinya Islamnya benar karena bukan berhasil membuktikan Kristen salah. Enggak, kita nggak bilang kita jadi Islam karena Kristen salah, bukan loh. Yang bilang begitu siapa? Si Andre Tungtung. Gua nggak pernah klaim begitu, itu berarti pendapat dia pribadi. Iya, dia bilang dia bilang loh, lu membuktikan karena dia bilang Kodondi ini kan apa dia punya YouTube kan apa kritik. Nggak tahu. Lu bikin apa? Masa channel lu sendiri lu nggak tahu? Oh, maksudnya kritik teks. Kritik Bible. Oh, sekarang gini, jangan disalahin bahwa gua membuktikan Bible ada ayat yang tidak asli itu terus gua masuk Islam, bukan. Ketika gua membuktikan Kristen salah, kan gua cari agama yang lain. Betul. Gua nggak langsung masuk Islam kok, gua cari yang lain. Nah, jadi kayak Panatua itu, gimana Kodondi meyakinkan bahwa Islam yang benar? Nah, makanya gini, ketika dia sudah tidak meyakini kitabnya Kristen sebagai kitab suci, kan gua yang memperkenalkan Quran. Iya. Nah, di Quran begini Pak, begini, di Islam begini. Ketika itu bisa diterima oleh Pak Heri, itu kan bukan karena guanya, tapi karena memang Islamnya udah terbukti benar gitu. Tapi bukan karena masuk Islam, karena terbukti Kristen salah. Nah, ini. Gua memperkenalkan Islamnya. Ya ini yang selalu mereka sampaikan. Dia bilang nih mualaf-mualaf nih bodoh gitu. Masa hanya karena
kalian mengetahui bahwa Kristen salah, kok kalian malah mualaf bukannya Nah, karena begini, pelajari yang lain gitu. kan berarti dia nggak pernah nonton video gue yang lain dong kalau begitu. Dia mungkin nontonnya sepenggal sih. Ketika gue bisa membuktikan kitab gue bukan kitab suci, kan gue belajar yang lain juga. Nggak cuma Islam, gue belajar Yudaisme juga, belajar Hindu juga, belajar Buddha juga, belajar Konghucu juga. Oke. Baru gue juga harus belajar Islam dong. Betul. Kalau mau belajar ya belajarin semua dong. Nggak bisa langsung pilih yang ini. Kan gue sering ngomong, di Yudaisme ada yang namanya apa eksklusivisme. Ya, mereka bangsa pilihan. Betul. Yang lain goyim. Rasis. Boleh dikatakan begitu. Kemudian di Hindu ada kasta. Oh. Di Buddha cuman filosofi lah, nggak ada bedanya sama Shinto. Konghucu masih ada dewa-dewa. Nah ketika di Islam, jadi kalau Yudaisme itu nama anak keempat daripada Nabi Yakub, Kristen itu gelarnya Yesus, Betul. kemudian Hindu itu nama tempat daripada agama itu berasal, Buddha itu gelarnya Siddhartha Gautama, Konghucu namanya Nabi, Islam bukan nama orang, bukan gelar orang, bukan nama tempat. Tapi memang aturan dari Tuhan. Artinya Islam itu berserah diri. Iya. Damai, selamat, tunduk, patuh, taat gitu. Nah, ketika gue mempelajari ini, oh ternyata ini masuk ke dalam logika gue. Bisa diterima dengan akal gue. Nah, baru gue milih Islam. Bukan berarti gue dari Kristen langsung ke Islam. Gue udah sempet dulu mempelajari yang lain dulu gitu. Artinya begitu juga dengan orang-orang yang syahadat di tempat Kodondi itu. Iya. Kodondi jelasin Islam. Iya. Dan gue juga nggak jelasin cuma Islam doang. Gue jelasin agama yang lain. Gue kasih pendapat gue. Tapi kalau pendapat gue salah, mau dipelajarin lebih dalam dengan kalangan yang berkompeten, ya monggo. Gue cuma memberitahukan di Quran begini, ada keajaiban begini, ada kebenaran yang nggak bisa dibantah dengan sains, gue bilang gitu. Ya terus kalau mereka sadar, apa karena gue yang masak? Bukan. Ya ini yang harus diluruskan ya, karena sering sekali Andre Tungtung tuh Mana si menuduh. Andre Tungtung kapan berani debat face to face? Ya. Belum berani. Tapi dia bilang ada komunikasi sama Kodondi. Nggak ada. Soalnya Kan dia klaim. Yang gua dapat WA itu dari Pak Heri. Pak Heri punya teman pendeta. Pendeta ini katanya temennya Andre Tunggal. Andre Tunggal. Nah, si pendeta ini ngomong sama Pak Heri, pengen nemuin gua sama Andre Tunggal. Tapi si Andre Tunggalnya nggak berani. Katanya karena dia takut keamanannya. Ya. Makanya gua bilang, Bukan keamanan fisik, apa? keamanan pendapatan. Oh, itu mau lain cerita dong. Kan gue bilang, keamanan gue jamin. Kehormatan aja gue nggak jamin gitu kan. Tapi mau di mana aja, monggo silakan. Mau di kafe boleh, mau di studio dia boleh, mau di studio gue boleh, mau di hotel boleh. Pokoknya face to face ya. Gue bisa tunjukin kitab-kitab gue. Dia juga silakan tunjukin kitab-kitab dia. Yang penting kita face to face, nggak ada yang namanya tonjok-tonjokan berantem, nggak ada. Keamanan gue jamin. Gua taruh polisi malah, gue bayar polisi dah. Cuman kehormatannya gue nggak jamin. Gitu. Tapi boleh kok. Aku kemarin ada rencana ke gereja dia sebenarnya. Ngapain? Ya langsung ngomong sama dia atau enggak provokasi jemaatnya lah. Suruh jemaatnya ngomong. Gua kirain lo mau bayar per puluhan. Enggak, kemarin saya kepikiran kalau enggak kita coba datangi. Kemarin aku bilang sama Kores, main ke tempatnya si Andre Tunggal yuk, kita bilang kan. Ya nanti kita ngomongnya ya ke jemaatnya dulu gitu kan. Suruh jemaatnya ya pertimbangkan gini, ini pendeta lu cuman bacot doang gitu, tapi nggak berani diskusi pandangan kalian gimana gitu kan. Karena kalau jemaat yang ngejar, mungkin itu akan mengubah ya. Karena kadang-kadang harus didesak dulu baru berani kan. Ini belum sih, cuman Belum. di satu sisi aku mikir nih kesana digebukin nggak sama mereka. Keamanan gue yang diragukan. Enggak lah. Ya kalau lo nggak bikin onar, kenapa harus digebukin? Ya nanti mereka bilang, wah nih memprovokasi dan sebagainya gitu. Karena jemaat di tempat dia nggak banyak kok, pasti ketahuan. Dia kalau nggak salah di Green Garden ya. Enggak. Nih tunggu, aku ada kemarin ada gerejanya di mana ya? Tenang, kita punya gerejanya si Andre Tungtung. Dia mana si Andre Tunggal nih ya teman-teman ya? Kemarin ada kok nama gereja dia. Kalau nggak salah di Green Garden no. Iya di Jakarta Barat dia. Enggak, gue sih nggak pusing lah dia mau gereja di mana, gue nggak pusing. Pokoknya kalau kan sebenarnya kan gini, gue nggak pernah bikin konten khusus yang nyenggol dia duluan gitu. Kan selalu kan dia yang reaction gue kan. Yang gue senggolin kan kekristenan, bukan pribadi. Iya karena dianggap lu nyenggol ke Kristenan, ya dia harus nyenggol lu. Ya oke kalau dia reaction, tapi giliran diajak debat face to face kenapa nggak mau gitu loh. Nggak cuma Andre Tungtung, dulu ada siapa? Louis Prasetyo. Iya. Ada satu lagi siapa?
Tante Didit itu siapa? Didit Yuli. Tante Didit Juli apa siapa? Tante Didit Yuli. Oh, Tante Didit Juli. Dia di GKY Citra Garden. Bener kan? Citra Garden. Citra Garden. Citra Garden tuh berarti kalau nggak salah Kalideres ya? Bukan kok. Taman Palem. Oh, Dekat sana. Kalideres. Cengkareng. Cengkareng. Iya. Citra Garden tuh daerah di belakang Kalideres kalau nggak salah. Ya. Citra Garden. Ya udah, kita tunggu aja kapan dia berani gitu aja. Kita nggak usah paksa-paksa, ntar daripada kencing di celana nggak enak kasihan anak orang. Tapi aku suka kok. Ya jadi Andre Tunggal bahas Kodondi, aku bahas dia. Jadi minimal ada konten lah. Soalnya dia lucu. Lucu. Katanya dia udah pernah ngecek itu penatua gereja. Bener? Udah. Bener? Iya, dia pernyataan dia bahwa itu benar penatua gereja. Oh, iya. Berarti dia ngecek ya bener apa enggak tuh ya penatua gereja ya? Iya, dia kalau apa ya, ngecek orang tuh totalitas juga. Oh, rajin ya? Rajin dia. Kenapa dia nggak ngecek gue sih? Ya, soalnya dulu juga kan cuman orang Kristen awam dianggap dulunya kan. Kesana. Kecuali lu ngaku pendeta atau apa, mungkin dia akan ngecek. Oke. Karena kalau lu cuman bilang Kristen awam ya normal lah. Ya kalau cuma Kristen awam kenapa dia reaction terus ya? Karena lu bahasnya Bible terus ya. Kalau lu cuma syahadatin orang dia nggak peduli. Masa lu bilang Bible-nya salah lah. Loh, kan bukan gua yang bilang ayat itu tidak asli, kan bukan gua. Kan mereka sendiri yang bilang ayat ini pasti tidak asli. Kayak kemarin. Masa kalau gua bacain itu dari gua kan bukan dari kita mereka. Kayak kemarin yang masalah apa? Jumlah kitab antara Ortodoks, Katolik sama Protestan. Ethiopia beda. Dia bilang, loh yang bedanya kan cuma di perjanjian lama bukan perjanjian baru. Iya terus. Ya kan udah jelas beda. Jelas beda. Kitabnya mereka cuma perjanjian baru atau plus perjanjian lama? Dua-duanya. Nah gitu aja. Kecuali kalau dia emang ngaku bahwa PL itu bukan kitab Kristen. Nah boleh ngomong begitu. Dia ngaku nggak PL bukan punya dia? Ya nggak mungkin lah kok. Nggak mungkin. Nah udah makanya ya berarti ya beda. Karena dia ngaku PL itu kitab dia juga. Ya berarti jangan alasan kok cuma PL doang. Apa hubungannya? Soalnya aku nonton video. Dia bilang loh itu kan bedanya cuma di perjanjian lama. Kenapa pula dipermasalahkan? Ya udah lepas PL-nya, jangan dipakai kalau begitu. Gitu dong. Dan lu akuin bahwa itu PL bukan kitab Kristen. Lucu sih ya. Ya kan lucu jadinya. Maksudnya kadang-kadang gini, argumentasinya itu kadang-kadang nggak masuk gitu loh. Iya. Nggak matching argumennya. Yang penting jawab aja kalau dia. Yang penting jawab aja. Lucu sih Andre Tunggal. Oh berarti ya lumayan lah ya. Berarti kan lu bisa dapat konten gitu ya dari dia. Dia dapat konten dari gua gitu ya. Ya jadi dia kemarin bandingin dia bilang wah Quran lu juga dimakan kambing gitu kan. Quran mau dimakan kambing, mau dimakan rayap, mau dimakan apapun, ini gak masalah orang udah dihafal kok. Iya. Gitu. Jadi kemarin aku jawab, yuk, lu masa samain kalau kami manuskrip mau hilang semua pun nggak peduli. Sekarang. Tinggal cross check hafalan. Sekarang semua mushaf Quran di seluruh dunia, hard copy, soft copy dimusnahkan. Begitu juga Bible, hard copy, soft copy semua di seluruh dunia dimusnahkan. Yang mana yang bakal ada lagi? Bible ada, cuman paling tulisannya beda-beda kok. Nanti nggak sesuai yang sekarang. Ya, yang mana yang bakal ada lagi utuh seperti sebelumnya? Yang sama percis ya Quran. Ya, pasti Quran. Bible ada kok, cuman nanti paling kejadian kalimat. Mungkin kejadian cuma 5-4 ayat. Nanti Yohanes. Belum tentu kok, bisa jadi lebih banyak malah. Sekalian banyak. Ditambahin lagi. Biar lebih bagus ditambahin lagi. Iya, nah sekarang kan nggak ada yang hafal Bible. Nggak mungkin bisa ada lagi Bible kalau semua dimusnahkan. Kemarin tuh ada loh yang anak sekolah yang meninggal ya gara-gara squad jam itu. Tahu nggak? Gara-gara nggak hafal Bible. Disuruh squad jam? Iya, disuruh squad jam 100 kali meninggal dia. Astaga. Di mana? Tunggu loh ya, kita lihat di Indonesia. Iya, di Indonesia. Wih, sama gitu amat. Medan. Saking pengen. Di Medan. Iya, murid SMP dari Serdang nih. Astaga. Nih. Terus dituntut nggak tuh sama orang tuanya? Ya nggak bisa. Lah, kenapa nggak pendetanya dulu praktekin bisa hafal Bible apa enggak? Kenapa menuntut anak SMP hafal Bible? Tidak hafal Alkitab, viral siswa SMP di Deli Serdang Sumut diduga tewas. Tidak hafal Bible atau tidak hafal ayat? Tidak hafal ayat. Nah, tidak hafal ayat sih. Ya nggak mungkin Bible-nya semua dihafal. Iya. Namanya Rindu. Yuliana Nah, akhirnya jadi kasus hukum nggak itu? Nggak bisa, karena kan squad jam. Meninggalnya karena squad jam. Lah iya, tapi kan maksudnya orang tuanya nuntut sekolah nggak itu? Belum kok, karena ini kan baru.
Waduh. Segitu amat ya? Ini lucu juga ya, gara-gara nggak bisa hafal Bible, meninggal. Ini belum kuangkat juga nih kok, karena lucu juga nih. Kasihan sih, masa gara-gara nggak hafal Bible disuruh squat jam 100 kali. Kalah dong militer. Ya kalah dong militer. Itu sekolah militer jangan. Hah? Apa tuh sekolah militer? Jadi dia meninggalnya itu setelah pulang sekolah kok. Habis squat jam kecapean. Sampai rumah nggak enak badan kan. Habis itu demam. Baru meninggal. Besoknya. Kopi Yul. Yan bawa itu nggak stevia? Untung Quran belum ada ya, yang kasus anak-anak dipaksa store hafalan sampai meninggal. Ya nggak sampai suruh squat jam kali. Ya paling disuruh hafal ini, nggak pulang. Ya begitulah. Oke, ya mungkin itu aja teman-teman. Kita ngobrol dengan Kodondi yang channelnya sudah bangkit di hari ke-7. Ya, sekali lagi terima kasih ya buat para pemirsa channel Donitan. Terima kasih banyak atas doanya. Alhamdulillah hari ini channel saya sudah bangkit di hari ke-7. Mudah-mudahan bisa lanjut memberikan edukasi yang bermanfaat buat umat Islam ya. Amin. Amin. Ngapain dadah? Ngapain dadah? Pengen masuk dia. Ya ini studio Kodondi sudah upgrade teman-teman, nambah 1 unit. Bagi yang mau kirim kursi, kirim perlengkapan silakan. Waduh. Hubungi. Beransum. Komputer boleh Komputer. AC boleh AC. Ya bagi yang mau nyumbang AC silakan juga karena belum ada AC. Nggak cukup udah AC-nya cuma 1. 1 tapi kan 2 PK, jangan sedih. Oh iya juga ya. Tapi nggak cukup kok 2 PK. Ya sebenarnya cukup aja asal orangnya nggak banyak-banyak. Wih, Kalau Melisa banyak. makan tempat soalnya nih. Kalau orangnya banyak baru. Nah itu tuh yang makan tempat itu tuh. Ya bagi teman-teman yang mau menyumbang AC hubungi Melisa. Bukan gue yang minta ya, lu. Ntar gue yang minta lo. Nggak, bercanda. Ya mana tahu kok. Oke, itu aja. Makasih buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan sebenarnya saya ngomong ini pahit sekali bagi mereka nih. Ya, saya berani jamin ini banyak yang tantrum, banyak yang ngamuk-ngamuk. Karena saya lihat sebagian Polikardus ini lagi kejang-kejang nih. Setelah saya kembali mengangkat tentang Dr. Yonatan Purnomo, sekaligus Gilbert punya keluarga, saya lihat udah mulai nih banyak yang kejang-kejang. Banyak yang sudah kesetanan. Ya, saya nggak tahu apakah kembali akan ada serangan-serangan dari Polikardus lewat Polda Sumatera Utara, kan gitu kan. Nggak bisa lewat diskusi, nggak bisa lewat konten, lewat Polda Sumatera Utara. Luar biasa memang. Ya, kita tunggu. Dan saya melihat gelagatnya akan ke sana. Jadi kalau ada teman-teman bilang, loh kamu sendiri juga, kenapa tulis nomor rekening? Ya, ini berkali-kali saya ulangi teman-teman. Kalian bisa cek, apalagi teman-teman yang ikut saya dari dulu. Ya, saya nggak pernah mau taruh nomor rekening. Zaman dulu malah saya taruh nomor rekening teman-teman. Ya, saya taruh teman-teman punya yang lagi kesusahan, kayak Bang Dewa. Ya, waktu zaman Kores butuh laptop. Ya, butuh untuk pindah dari Bali. Saya taruh mereka. Kalau ini, saya harus jujur akui, saya nggak sanggup melawan Polikardus yang begitu luar biasa serangannya. Nggak sanggup sendirian, teman-teman. Kalau kasus sudah selesai, nggak perlu lagi. Ya, kalau kasus ini sudah selesai, nggak perlu. Tapi ini saya harus buka, kenapa? Berat bagi saya, teman-teman. Ya, harus bolak-balik, harus bayar pengacara. Yang berat itu pengacara, bukan tiketnya. Kalau tiket, ya lumayan juga sih, tapi nggak sebesar pengacara. Terus kalau ditanya, kenapa nggak pakai teman-teman? Saya sudah coba tahun lalu tuh. Tahun lalu saya ditawari, ya ada beberapa teman-teman yang mau bantu. Ternyata pas hari H orangnya pada sibuk. Ya, karena mungkin mereka lebih mengutamakan yang bayar gitu kan, kerjaan yang bayar. Sedangkan saya kan ditolong. Jadi memang bukan prioritas. Dan saya trauma. Jujur saya trauma gitu. Jadi daripada saya nyari yang murah tapi salah-salah bisa mati kita, ya bisa mampus, ya udahlah mending saya bayar teman-teman. Walaupun berat. Ya, saya sampai jual beberapa aset. Jadi kalau ada yang bilang, loh, masa cantumkan nomor rekening nggak cukup? Ya, saya rasa nggak perlu saya buka-bukaan di sini mutasinya ya. Kalau teman-teman yang dekat, mereka pernah lihat. Ya. Jadi memang nggak gampang teman-teman. Jujur saya katakan nggak gampang.
Tapi inilah yang harus saya lewati, harus saya hadapi. Jadi kalau ada yang bilang, Bang sabar. Nggak sabar pun nih harus lewati, teman-teman. Lu kalau nggak sabar mau ngapain gitu? Mau pukul tembok, mau antuk kepala, mau kejang-kejang kayak Polikardus, nggak ada guna juga kan? Tetap harus kita lewati. Ya sudah, nikmati saja prosesnya, minta kepada Allah kekuatan. Ujungnya kan itu. Kita ini bisa apa, teman-teman? Ujungnya yang bisa kita lakukan hanya berserah kepada Allah. Kan begitu, hanya berserah. Paling yang bisa kita lakukan yang lain adalah ikhtiar kita. Contohnya apa? Ya, contohnya mau nggak mau saya tulis nomor rekening sebagai bentuk ikhtiar saya. Ada yang sumbang, alhamdulillah. Terus ada yang nanya, bagaimana teman-teman yang lain? Ya kalau ada yang nolong, syukur. Tapi saya bersyukur masih banyak penonton-penonton yang baik hati. Ya, masih banyak penonton yang luar biasa, yang benar-benar mendoakan dengan sangat tulus, dengan sangat ikhlas. Bahkan ada juga yang menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu saya. Ya, itu saya sangat bersyukur. Kalau dibilang bagaimana dengan teman-teman apologet, ya kalau ada yang bantu, alhamdulillah. Kalau enggak pun, saya nggak bisa maksa. Mereka juga punya beban mereka punya masalah mereka sendiri. Ya, jadi kita nggak pernah harus memberatkan orang, nggak bisa teman-teman. Nggak boleh kita memberatkan orang lain. Ada yang bantu syukur, ya gitu. Jadi jangan berpikir, oh ada kewajiban si A ini nolong, B nolong, nggak ada teman-teman. Menolong orang itu keikhlasan, bukan kewajiban. Ya. Kewajiban kita saat kita sanggup. Kalau kita sanggup, kita wajib membantu orang. Tapi kalau kita nggak sanggup, itu bukan kewajiban. Balik kepada keikhlasannya. Jangan menuntut kepada teman, kepada orang lain. Ini yang teman-teman harus ngerti ya. Terus kalau ada yang nanya, loh, masa nggak ada sultan gitu kan? Di TikTok kan setiap hari orang ngomong sultan sana, sultan sini. Alhamdulillah, tanpa sultan pun saya masih hidup. Dan saya nggak pernah tertarik untuk mensekat-sekatin, mengatakan bahwa si A sultan, si B sultan, enggak. Semua sama. Dan ingat teman-teman ya, orang yang memberi di saat kesusahan, ya, orang yang memberi di dalam kesusahannya, itu jauh lebih luar biasa daripada kita yang memberi dalam kelimpahan. Itu saya sangat pegang tuh. Ya, saya bantu orang saat saya lagi berlebih, ya mungkin saya bisa bantu lumayan banyak ya, misal 1 juta, 2 juta, dibandingkan dengan orang yang uangnya pas-pasan, tapi dia bisa membantu orang lain, menyisihkan bantuannya kepada orang lain. Itu jauh lebih luar biasa, teman-teman. Dan hati seperti itu nggak gampang. Ya, punya hati seperti mereka itu nggak gampang. Ya, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang nanya-nanya perihal ini ya. Dan ya kita harus bersiap dengan serangan Polikardus. Karena bahas-bahas ginian nih bikin mereka kejang-kejang, bikin mereka nggak terima. Karena bayangkan, mereka setengah mati menutupi fakta bahwa yang mereka pertahankan itu benar. Selama ini mereka bertempur dengan asumsi, dengan anggapan bahwa yang mereka pertahankan itu emas, rajanya masih hidup. Yang mereka pertahankan harta yang berharga. Ternyata sampah. Ternyata rajanya sudah mati. Ya, ternyata yang mereka pertahankan salah. Nah, itu kan malunya udah nggak karuan. Malunya itu udah, waduh, tingkatan paling tinggi tuh teman-teman. Dan yang menyampaikan tuh dari internal mereka. Kalau dari luar, mereka tinggal bilang kan ke pasukan-pasukannya. Enggak, itu framing, propaganda dari sebelah. Sebelah asal ngomong kalau raja kita udah mati. Raja kita masih hidup. Nah, ini jenderalnya sendiri. Dari internal mereka sendiri mengumumkan bahwa raja kita sudah mati. Bahwa yang kita pertahankan ini ternyata sampah, batu, bukan emas. Itu pasukan-pasukan mereka rontok, teman-teman. Semangatnya pasti hancur. Ya, semangatnya pasti udah hancur. Ada yang terus kita gaungkan. Supaya mereka sadar bahwa Martin Luther itu salah. Salah mengambil Bible. Yang ngomong bukan saya, sekali lagi. Yang ngomong ini adalah Pendeta Dr. Yonatan Purnomo. Dan kalian bisa cek, yang ngomong itu memang dia. Jangan nanti dipelintir, difitnah ya. Polikardus ini kan kerjanya fitnah-fitnah soalnya. Ya, jadi yang ngomong bukan saya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini selalu. Makasih buat support kalian semua. Kalian luar biasa. Ya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.